Seperti kita ketahui bersama bahwa kata-kata adalah doa, maka berkata-katalah yang baik untuk mendapatkan hal-hal yang baik pula. Benarkah seperti itu? Sudah kalian percaya saja. Sebuah penelitian yang dilakukan di Hado Institute Jepang oleh Dr. Masaru Emoto tentang dahsyatnya kata-kata mempengaruhi kualitas air minum. Jadi di penelitian itu ada 2 gelas yang ditempatkan di tempat yang berbeda. Satu gelasnya selalu dibacakan kata-kata yang positif, sedangkan satu gelas lainnya selalu dibacakan kata-kata yang negatif, jorok, kasar, dan sebagainya. Hasilnya adalah air yang selalu dibacakan kata-kata yang positif itu kandungan airnya membentuk kristal yang hampir sempurna, yaitu persegi 6. Sedangkan air yang selalu dibacakan kata-kata kotor, kasar, dan lain sebagainya, kristal airnya rusak dan gak karuan. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kata-kata sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Ada pula sebuah kebiasaan unik dari orang-orang di Kepulauan Salomon adalah ketika ini ingin menebang sebuah pohon yang besar yang sudah tidak bisa ditebang menggunakan gergaji, kapak, parang, pisau, gunting kuku, kuri kuping, dan lain sebagainya, maka mereka ramai-ramai mendatangi pohon itu, kemudian berdiri di bawahnya, lalu kemudian meneriaki dengan kata-kata yang kasar, kotor, jorok, dan sebagainya. Cacian dan makian pun dilontarkan ke pohon itu selama 40 hari berturut-turut. Nah, jadi setelah 40 hari, daun-daun dari pohon itu kemudian menjadi layu, kering, dan berguguran. Kemudian pohon itu menjadi gersang dan mati dengan sendirinya. Wow, bayangkan betapa baunya mulut mereka. Maksudnya betapa tajamnya kata-kata. Dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa kualitas hidup kita ditentukan oleh kata-kata yang sering kita dengar setiap hari. Maka ubahlah kata-kata yang negatif untuk menjadi positif untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Nah, berikut ini ada beberapa kata-kata yang bisa dirubah untuk mendapatkan persepsi, semangat, motivasi yang lebih baik, dan tanpa kita sadari kata-kata ini sering kita dengar dan kita ucapkan setiap hari. Nah, 1, gantilah kata tinggal menjadi masih harus. Ketika kita mengerjakan sebuah pekerjaan dan pekerjaan itu dibagi menjadi beberapa bagian, maka kebiasaan kita adalah mengerjakan sebagian besar dulu ataupun setengah dulu. Lalu kemudian kita mengatakan tinggal itu dan tinggal ini. Padahal ketika kata-kata itu sering kita lakukan, kita ucapkan, maka menjadi sebuah kebiasaan buruk yang kita miliki. Kenapa kebiasaan buruk? Karena kata-kata tinggal itu konotasinya adalah menggampangkan sesuatu ataupun meremehkan sesuatu. Pekerjaan yang hampir selesai bisa jadi karena kita sering dibilang tinggal, maka benar-benar kita tinggalkan. Kan sakit ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Coba kata-kata tinggal itu kita ubah menjadi kata-kata yang masih harus. Pasti konotasinya baik. Contohnya adalah ketika si Udin disuruh untuk mengerjakan PR matematika yang terdiri dari 5 nomor. Nah, saat mengerjakan pekerjaannya, karena dianggap PR itu mudah, dia mengerjakan 3 nomor lalu kemudian ditunda untuk main game dan sebagainya. Si Udin tadi mengatakan tinggal 2 nomor lagi. Akhirnya keasikan main game, PR pun kemudian ditinggal tidur. Berbeda halnya jika mengatakan masih harus mengerjakan 2 nomor lagi. Pasti ada perbedaan tindakan. Hanya ada 2 kemungkinan yang terjadi pada si Udin, yaitu 1, mengerjakan sampai selesai lalu kemudian dia main game sebentar, lalu mengerjakannya lagi, kemudian setelah itu baru main lagi. Ini hanya contoh kecil yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan keseharian kita dan pekerjaan kita. Kemudian kata-kata terserah diganti dengan menurut saya. Nah, terserah ini adalah sebuah kata-kata yang sering digunakan oleh orang pesimis ketika ditanyakan pendapat, saran, dan sebagainya. Kata terserah sering banget digunakan oleh kaum Hawa ketika mau ditanya mau makan apa, mau pilih mana, cocoknya yang mana, maka jawabannya sudah pasti terserah. Tapi kalau sebaliknya laki-laki yang ditanyakan seperti itu, maka jawabannya terserah, maka lain lagi ceritanya. Kata terserah tidak menjawab apa-apa sebenarnya, hanya membuat bingung si penanya ataupun pertanyaan itu dibalikkan lagi ke si penanyanya. Maksudnya dia bertanya adalah memperoleh jawaban, bukan umpan balik. Emang main bola ada umpan balik, umpan lambungnya. Jadi untuk mensiasati kata-kata itu menurut saya seperti ini. Langsung saja kita bilang menurut saya gitu, jadi nggak usah ribut gitu. Kemudian kata selanjutnya adalah tapi kita gantikan dengan dan.
tapi adalah kata-kata yang sering kita gunakan untuk menyangkal sebuah kejadian ataupun peristiwa yang terjadi. Kata tapi mengandung sebuah konotasi yang negatif yang harus dihindari. Kata tapi biasanya juga digunakan oleh pecundang ataupun pesimis untuk membenarkan sebuah alasan. Contoh, saya mau berangkat kerja, saya mau berangkat sekolah tetapi hujan, saya mau sukses tetapi sulit, saya mau kurus tetapi berat dan lain sebagainya. Begitulah alasan, ada aja alasan yang dibuat-buat. Coba kata tapi itu kita ganti dengan dan, pasti lain lagi persepsi ataupun semangatnya. Contohnya tadi ya, saya mau berangkat kerja, mau berangkat sekolah, dan karena hujan saya harus pakai jas hujan. Saya mau sukses harus bekerja, dan saya mau kurus dan harus rajin berolahraga. Mungkin seperti itu.